Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Kartika Ahmad dengan NIM 9041118091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu materi Knowledge Management dengan materi crowdfunding. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Nah, knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, serta mengelola suatu pengetahuan informasi dalam sebuah organisasi. Nah, posisi dari data informasi pengetahuan dan wisdom itu adalah suatu kebijakan. Data itu merupakan sesuatu yang masih mentah atau belum dikelola. Kemudian data tersebut dikelola akan menjadi sebuah informasi. Nah, selanjutnya informasi akan dibandingkan dengan informasi yang lainnya sehingga menciptakan suatu pengetahuan. Nah, ketika informasi ini dikelola dan dijadikan suatu dasar atau pacuan untuk melakukan sesuatu, maka ini disebut dengan pengetahuan. Nah, kemudian dari pengetahuan ini diambil keputusan atau kebijakan tertentu, itulah yang akan menjadi wisdom. Adapun beberapa indikator yang berkaitan dengan knowledge management, misalnya yaitu perusahaan ingin melakukan pengelolaan manajemen, maka akan berkaitan dengan hal-hal seperti karyawan atau orang. Karena orang atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan harus mempunyai skill, kemudian yang berkaitan dengan informasi, karena informasi yang akan dikelola sehingga menjadi suatu pengetahuan. Nah, juga harus berkaitan dengan teknologi, karena teknologi sekarang juga sangat membantu untuk mengelola pengetahuan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dari knowledge management atau manajemen pengetahuan bagi bisnis perusahaan, yaitu sebagai pendekatan yang terencana dan juga sistem agar menjamin penerapan pengetahuan organisasi yang baik, juga sekaligus meningkatkan gagasan, inovasi, pemikiran, kompetensi, dan keahlian. Selanjutnya yaitu pada teknologi ada platform, open, access, cloud, shareability, cognitive computing. Nah, itu semua adalah teknologi yang dapat membantu dalam penerapan knowledge management pada perusahaan. Nah, kemudian dari orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut dapat menerapkan knowledge management yang berkaitan dengan kebudayaannya, seperti bagaimana cara mengelola perusahaan tersebut, cara mentransfer pengetahuan, dan melakukan training. Nah, untuk yang connect management adalah cara dalam mengelola pengetahuan melalui sosial media atau internet. Caranya itu mentransfer pengetahuan dan lain-lain. Kemudian penjelasan tentang proses knowledge management atau proses pengetahuan, proses pengelolaan pengetahuan. Nah, jadi pada pengetahuan semua pengetahuan yang ada dapat dikumpulkan sebagai informasi, dapat digunakan secara langsung dan dapat digunakan menjadi suatu skill dan dapat diterapkan dalam perusahaan dan bisa dikelola lagi atau lebih diperbanyak lagi. Selanjutnya yaitu transfer knowledge management. Nah, transfer knowledge management ini dapat dilakukan dengan seminar, rapat, dan semacamnya, yaitu interaksi secara langsung, dan juga ada interaksi secara tidak langsung, yaitu membagikan ilmu-ilmu atau skill dan dibuatkan dalam bentuk modul
dan modul tersebut dimasukkan ke dalam data APS perusahaan sehingga semua karyawan dapat mengakses jika dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya yaitu core funding. Core funding ini terbagi menjadi dua kata, yaitu core yang artinya keramaian dan funding yang artinya pendanaan. Jadi, core funding ini merupakan pendanaan yang didapatkan oleh banyak pihak yang disumbangkan dalam suatu proyek tertentu melalui platform media sosial atau internet. Core funding memiliki banyak tipe. Yang paling umum diketahui ada 4, yaitu equity based, reward based, dan lending based, serta donation based. Nah, yang paling populer di sini adalah donation based. Contohnya pada iklan, kita sering lihat atau muncul di platform media sosial, itu semua merupakan donasi. Jadi proyek pendanaannya itu murni untuk membantu orang lain. Jadi pemberi dana itu betul-betul ditujukan untuk berdonasi atau tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari uang tersebut. Di sini yang menjadi donaturnya bisa dari kalangan siapa saja, dan cara masuk di website core funding yang telah disiapkan. Jadi donation batch ini hanya sebagian kecil dari core funding, dan masih banyak core funding lainnya dengan tujuan yang berbeda pula. Nah, jadi sangat penting untuk orang-orang akuntansi untuk tahu core funding ini, agar kita tahu bahwa begitu banyak pendanaan yang bukan hanya dari bank, akan tetapi ada jenis pendanaan zaman sekarang yang bisa membantu mengembangkan bisnis kita. Adapun selanjutnya itu tipe yang tidak kalah populer, yaitu lending based core funding, atau sering disebut juga dengan fee-to-fee core funding. Jadi sistemnya ini memberikan pinjaman dana dan dibayar per bulan oleh peminjam. Jadi pemberi pinjaman mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Jadi salah satu situs yang banyak sekali digunakan di Indonesia yaitu Akseleran. Nah, jadi biasanya situs ini digunakan oleh usaha rintisan yang membutuhkan dana, dan pemberi pinjaman itu biasanya merupakan pengusaha muda yang tertarik dengan proyek yang dikembangkan oleh pemilik usaha rintisan yang mengajukan pinjaman dana. Nah, tipe selanjutnya yaitu equity core funding, yaitu sistemnya kita memberikan dana kepada suatu proyek, kemudian feedbacknya itu nanti akan kita dapatkan saham dari usaha yang didanai atau diberikan dana. Jadi untuk mengetahui aman atau tidaknya dana yang kita berikan itu dapat dilihat apakah website itu situsnya terdapat logo OJK atau diawasi langsung oleh OJK. Selanjutnya itu reward basic core funding. Jadi pendanaan ini feedbacknya bukan dari bentuk materi. Jadi tergantung dari platformnya memberikan reward seperti apa. Contohnya yaitu seperti pada Indogiving. Nah, apabila kita memberikan dana pada proyek tertentu, maka akan diberikan poin yang bisa ditukarkan dari produk tertentu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, royalty core funding. Jadi feedback yang diterima itu dapat persentase dari penggalangan proyek yang didanai sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Jadi core funding ini bukan hanya semata untuk donasi, tetapi banyak juga
jenis dari crowdfunding ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.